Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Dahsyat luar biasa Tuhan kita. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita semua untuk tetap menikmati rahmat Tuhan melalui firman yang akan saya sampaikan pada pagi ini melalui secara online. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kita semua dimanapun berada yang melihat tayangan ini. Mari kita akan masuk di dalam doa untuk kita belajar daripada firman hari ini. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi ini Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang begitu melimpah-limpah bagi kami Tuhan. Terutama kalau hari ini kami mengadakan ibadah melalui online yang kami adakan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami tetap menerima dengan berkat Allah yang melimpah Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa hikmat akal budi yang daripada Engkau Bapa. Dan Kau juga memberkati anak-anak yang mendengarkan saat ini Tuhan di dalam tayangan di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah berkat ini akan tersalurkan dan menjadi berkat yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai dari awal sampai pada akhirnya dengan berkat Allah yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kalau hari ini saya telah mendapatkan tentang apa yang harus saya sampaikan, yaitu di dalam subtemanya yaitu bertahan hingga tujuan. Bukan maksudnya satu tujuan dari kota A ke kota B, dari Bandung ke Jakarta, dari Bandung ke Cirebon, atau dari Bandung ke Sumedang gitu ya. Bukan. Tetapi ada satu hal yang terpenting, yaitu di dalam kehidupan setiap anak-anak yang memiliki kerinduan rohani kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan, yaitu keimanan. Iman yang terus bertahan sampai akhirnya, sampai Tuhan datang ya. Nah, mungkin dalam hal ini saya akan memberikan makna daripada bertahan hingga tujuan ini, yaitu supaya remaja pemuda ini memahami bahwa saat akhir ini merupakan hal yang sangat tersulit. Tersulit itu ada hambatan yang menjadi halangan untuk kita mencapai tujuan. Dan hari ini, pagi ini saya akan memberikan satu tema, awali hidupmu dengan baik dan akhiri dengan baik. Ya, nanti dilihat ada tayangan daripada PowerPoint-nya, dan nats hari ini yang terambil dari Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi, Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang tidak bertahan akan cilaka, ya, tidak akan selamat. Nah, mungkin di sini untuk mencapai tujuan, biasanya untuk anak-anak sekarang tujuannya apa sih? Wah, saya ingin sukses. Ingin sukses di masa depan saya. Saya ingin bahagia. Bahagia bukan nanti, tapi sekarang, seterusnya saya ingin bahagia. Itu yang akan ingin dicapai. Nah, tapi untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya mengawali dengan wah, semangat, menggebu-gebu. Wah, apalagi didorong atau disupport oleh teman atau oleh orang tua, bahkan kalau disupportnya oleh siapa? Pacar. Nah, oleh pacar, wah, dengan semangat berapi-api. Nanti kalau pacarnya nggak ada, pacarnya putus, semangatnya pun luntur ya. Dengan berjalannya waktu, banyak hambatan-hambatan yang tidak diduga yang menjadi penghalang dari tujuan tersebut.
Nanti saya akan sampaikan ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang bagaimana dia mengawali hidupnya, entah dengan baik atau tidak baik, dan mengakhirinya dengan baik atau mungkin dengan tidak baik lagi. Nanti saya akan tunjukkan berapa. Jadi kadang-kadang kita bisa gugur di tengah jalan, bahkan tidak mau meneruskan kembali apa yang dicita-citakan semula. Apa yang menjadi penghalang, yang membuat gagal dalam pengalaman-pengalaman yang sekarang terjadi dalam kehidupan saya juga pernah mengalaminya. Ya. Karena apa? Karena di sini tidak sungguh-sungguh merencanakan dari awalnya, terutama dalam hal membawa di dalam doa. Tidak merencanakan. 2, tidak meminta pendapat kepada orang yang berpengalaman atau mengerti. Itu pun sama. Kadang kita ngotot maunya sendiri. Kadang kita, orang tua tahu apa. Tidak mau minta pendapat. Dan saya pernah mengalami hal itu. Saya punya tujuan. Saya pun punya tujuan karena orang tua menyekolahkan, ingin anaknya maju, ingin anaknya sukses, maju terus, sekolah terus. Papa bilang biar papa bodoh, tetapi anak tidak boleh bodoh. Anak-anak harus maju terus. Itu tadi yang kedua. Yang ketiga, ada satu hal, selalu ingin didorong atau disupport oleh orang lain. Karena kadang-kadang orang bisa maju, orang bisa terus sampai ke tujuan karena ada yang mendorong. Ada yang mendorong, tapi saat dia tidak didorong, saat tidak ada yang mensupport, dia pun gagal. Dia pun gagal. Ada yang begitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu tujuan duniawi. Itu tujuan yang menduniawi. Tetapi ada satu hal yang penting untuk anak-anak Tuhan. Kalau tadi di sini dikatakan bertahan hingga tujuan, ada satu tujuan yang pasti untuk semua anak-anak Tuhan. Apa tujuannya? Tujuannya kita selamat dan menerima berkat, yaitu panggilan surgawi. Keselamatan yang Tuhan sediakan sampai tujuan, sampai Tuhan datang kembali. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada satu tujuan supaya mengerti remaja, pemuda ini memahami bahwa saat akhir ini merupakan hal yang tersulit. Nanti kita akan lihat beberapa contoh, ada beberapa tokoh yang di dalam kehidupannya mungkin dari awal pertama diawali dengan baik tetapi diakhiri dengan tidak baik. Atau mungkin kebalikannya. Diawali dengan tidak baik tetapi diakhiri dengan baik. Nanti saudara atau kalian boleh pilih yang mana. Yang sekarang merasa saya, ini memang betul saya. Itu bagian saya. Saya harus berubah. Saya harus bertobat kepada Tuhan. Ada beberapa contoh di slide, nanti kita lihat. Ya, kita lihat beberapa slide. Ada 5 tokoh Alkitab yang mengawali hidupnya dan mengakhiri hidupnya di dalam kehidupan semuanya. Jadi ada yang mengawali dan mengakhiri hidupnya. Nanti kita baca ya di 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca sama-sama ya, di dalam set juga ada. Raja Uzia ya mengawali hidupnya dengan baik. Di sini dikatakan ayat pertama, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja
menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Nah, di ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, luar biasa. Berhasil. Karena dia mencari Tuhan. Seperti seperti yang dilakukan ayahnya. Turunan namanya itu. Turunan ayahnya. Baik. Kalian turunan apa sekarang? Turunan baik atau tidak baik? Coba renungkan. Wah, saya punya orang tua profesor, doktor, insinyur mungkin. Atau saya mah punya orang tua dusun, nggak ngerti ilmu pengetahuan, nggak mengerti apa-apa tentang ilmu. Jadi, tapi saya sukses. Wah, luar biasa. Luar biasa itu. Itu yang namanya satu perbedaan, ya. Tetapi di sini melihat Raja Uzia ini, dia seperti apa yang dilakukan ayahnya saat itu. Tetapi tidak demikian pada akhirnya. Sini dikatakan Raja Uzia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Wah, cilaka. Ini yang jadi masalah. Karena ujungnya pangkalnya gagal total. Kita akan perhatikan di sini di ayat yang 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ditegur loh. Ditegur saat itu. Ditegur semuanya. Jadi kisah Raja Uzia ini sayang sekali tidak diakhiri dengan satu kebahagiaan, tetapi di tengah berkat yang melimpah dalam hidupnya ada satu namanya bencana. Jangan mau itu di ujungnya, bayangkan di ujungnya. Dan saat itu Raja Uzia tidak setia kepada Tuhan. Hatinya tidak berpaut kepada Tuhan lagi, sebab ia merasa sudah sudah kaya dan sudah kuat, sehingga tidak lagi mematuhi perintah Tuhan. Kadangkala zaman sekarang ini banyak orang-orang yang sudah kaya, sudah hebat kedudukannya, sudah jaya, tapi kesombongan timbul pada orang itu dan akhirnya menjauh daripada Tuhan. Sayang sekali, ya. Yang kedua, akibat daripada kesombongan Raja Uzia ini, ya, kalau tadi setelah dia menerima cemoohan menerima omelan daripada semua imam ini, akibat dari kesombongan Raja Uzia ini di sini ditimpa penyakit kusta
Nah, saudara atau kalian bisa baca di 2 Tawari 26 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan yang ke-20, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah melimpahkan tulah kepadanya. Di ayat yang ke-21, Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Sayang sekali ya. Tetapi ada tokoh lain di sini namanya Rasul Paulus yang mengawali hidupnya dengan tidak baik dan berakhir dengan baik. Saudara nanti bisa baca ya, di dalam Rasul Paulus adalah contoh yang memulai hidupnya dengan tidak baik namun berakhir dengan baik. Paulus yang dahulu bernama Saulus adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Tangannya berlumuran darah orang Kristen. Ya, kalian nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Di sini sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk apa? Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Untuk apa? Mengancam orang-orang Kristen supaya dibantai. Dia betul-betul menolak. Dia betul-betul sangat tidak mau dengan orang-orang kekristenan saat itu. Saulus juga di sini setuju di dalam ayat 8 ayat 1a bahwa Stefanus mati dibunuh. Bayangkan. Teman sekerja rasul-rasul daripada Tuhan, dia setuju Saulus ini kalau Stefanus mati dibunuh. Dan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Maka mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun kemudian ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nanti saudara bisa baca tentang bagaimana dia sampai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ia setia kepada Tuhan dan ia mengakhiri hidupnya sebagai rasul yang sangat luar biasa. Dikarenakan apa? Tuhan datang melalui hidupnya langsung. Ada yang ketiga. Yang ketiga, Ratu Isabel yang mengawali apa? Hidupnya dengan baik, dengan tidak baik, dan berakhir dengan tidak baik. Wah, kacau juga ya. Kacau juga. Coba perhatikan. Tadi yang satu, ya Raja Uzia ini mengawali dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Rasul Paulus mengawali dengan tidak baik, tetapi mengakhiri dengan baik. Tetapi Isabel ini apa contohnya? Mengawali hidupnya dengan tidak baik dan berakhir tidak baik lagi. Wah, cilaka itu, Pak. Cilaka 12. Ya. Nah, di sini katakan ya. Yehu mengangkat kepalanya melihat ke jendela dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pengawal istana yang menjenguk kepadanya, sini dikatakan ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda, mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam lalu makan dan minum, kemudian ia berkata, "Baiklah, urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja." Nah, waktu itu menceritakan tentang Yehu ya.
Raja Isabel adalah contoh orang seperti ini. Ia adalah seorang ratu yang jahat, dan ternyata sampai kematian ia tetap jahat juga. Saya singkat saja, nanti saudara bisa baca ya di Alkitab. Ya. Ada yang keempat tentang siapa? Raja Daud. Raja Daud saat itu mengawali hidupnya dengan baik, tetapi di tengah kebaikan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Daud menjadi baik kembali. Ini luar biasa. Jadi ada satu kesempatan untuk bertobat. Ada satu kesempatan untuk berubah. Dan ada satu kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Ya. Daud di sini dikatakan di dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Nah, ya berarti di perjalanan dia terganggu. Di perjalanan kehidupannya ada yang merusak dalam kehidupannya. Ya, tapi Daud saat itu menyesali dosa yang diperbuat di hadapan Tuhan, dan ia bertobat. Ya, di dalam ayatnya di pasal 12 ayat yang 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Artinya, saya mau ngomong satu hal. Ada satu resiko yang harus kita terima. Ya, ada satu resiko, harga yang harus dibayar oleh kita. Tidak seenaknya begitu saja. Saya akan lanjutkan dengan Timotius. Timotius mengawali hidupnya dengan baik dan berakhir dengan baik pula. Itu luar biasa. Jadi dia mengawali hidupnya dengan baik dan berakhir dengan baik. Beda lagi kan? Nah, sini 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia di dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana setiap jemaat. Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang 14 lagi dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Luar biasa ini Timotius, dipakai Tuhan luar biasa ya. Nah, jadi dari 5 tokoh ini kita mengambil beberapa kesimpulan ya. Jadi kita harus menjadi orang yang memulai hidup yang baik dan berakhir dengan baik pula. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Bagaimana caranya? Caranya yaitu 1, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita
dengan melakukan doa dan membaca firman setiap hari. Itu kuncinya. Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang pertama. Saya pernah ada satu cerita di sini. Satu kali Raja Nebukadnezar, penguasa Babel ini, membuat patung emas. Ia mengeluarkan titah bahwa barang siapa ia tidak mau sujud menyembah patung, itu akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapa itu? Nah, betul, Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego yang takut akan Tuhan tidak mau menurutinya. Raja pun marah dan menyuruh 3 orang itu menghadap. Saat ditanyai raja, mereka memberikan jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? Dengarkan anak-anak. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Kalian perhatikan sekarang yang terjadi. Musibah corona yang begitu terus merajalela di seluruh dunia. Bahkan yang dialami bukan saja orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang di dalam Tuhan. Termasuk para pendeta, hamba Tuhan yang setia. Nah, itu adalah semua ancaman bagi kita. Mungkin saat ini banyak goncangan. Tetapi sekalipun mujizat tidak terjadi, milikilah iman yang bertahan sampai akhir. Maka iman tersebut akan menarik kuasa Allah bekerja dengan dahsyat. Mungkin saat ini kalian sudah berdoa mati-matian. Tuhan tolong, Tuhan dengarkan doa saya. Saya sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Pertahankan iman saudara sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya saudara menerima berkat, yaitu kuasa Allah yang akan turun. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya. Saya percaya itu. Yang kedua di sini dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Oh, hati-hati. Hati-hati. Mungkin sekarang ini kalian menuju satu tujuan yang motivasinya tentang dunia. Hal-hal dunia. Wah, saya pengen jabatan tinggi. Supaya nanti saya begini, saya begitu, saya bisa berkuasa. Coba kalau saya kaya. Semua itu adalah ancaman bagi kita, bagi kalian semua. Tetapi apakah kita mau mundur? Apakah kita langsung mau, wah, Tuhan itu di mana? Apakah Tuhan tidak memperhatikan kita? Tidak. Sekali lagi, jawab mereka ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Luar biasa jawabannya. Tuhan itu kita tahu. Yesus itu telah melepaskan bangsa Israel dari segala
yang pernah dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Dijajah oleh tanah Mesir, di tanah Mesir itu. Dan orang Israel dibebaskan oleh Tuhan. Dan saat itu orang Israel bebas. Masa kita tidak takut sekarang takut lagi dengan bahaya corona? Kalau kita membicarakan di dalam sosmed dan lain sebagainya, mungkin kita ini sekarang membicarakan bagaimana corona lagi, melibatkan banyak orang. Tetapi tidak pernah membicarakan Tuhan yang besar. Tidak pernah membicarakan Tuhan yang luar biasa. Yang bisa mengalahkan segala-galanya. Yang Tuhan pernah mengerjakan untuk bangsa Israel, membelah laut. Memberikan makanan mana, burung puyuh, tanah Kanaan, peperangan, kemenangan. Itulah Allah kita. Sekarang dengan adanya corona ini, semua orang ketakutan. Betul, kita harus waspada. Betul, kita harus betul-betul menjaga diri. Tapi di samping itu, perlihatkanlah kuasa Tuhan. Perlihatkanlah kuasa Tuhan yang paling besar. Kalau kalian punya tujuan hidup, yaitu tentang iman di dalam Tuhan. Iman di dalam Tuhan yang harus dipertahankan sampai tujuan akhir. Apakah dengan permasalahan corona ini kalian akan jatuh imannya? Apakah dengan permasalahan corona ini akan menjauh daripada Tuhan? Berarti saudara sudah gagal di dalam tujuan. Berarti kalian sudah gagal di tengah jalan untuk mencapai tujuan. Jangan sampai demikian. Pertahankan tujuan saudara semua. Pertahankan iman kalian sampai Tuhan datang. Walau 1000 rebah di tangan kananku, 10.000 rebah di sisi kiriku, aku tidak pernah goyah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat ini kita sedang mengalami permasalahan, entah dengan corona, atau mungkin perekonomian, atau masalah keluarga. Jangan sampai itu melemahkan, menjatuhkan iman kita. Jangan sampai. Kita harus memperjuangkan tujuan kita ini sampai pada akhirnya iman kita tetap di dalam Tuhan. Di sini ada satu ayat yang mungkin nanti saudara bisa catat, ya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Ada satu pengharapan. Jadi dikala kita mendapatkan kesulitan, kelemahan, sakit penyakit, mungkin hal-hal yang menjadi timbul kesesakan kepada kita, ingat, itu akan menjadi tahan uji. Tahan uji itu akan menimbulkan satu pengharapan kepada Tuhan yang kita bisa pegang. Ya, saya akan lanjutkan. Kembali lagi kepada Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan. Hati-hati, remaja dan pemuda. Kuasa iblis sekarang merusak hal-hal kepada anak-anak muda ini tentang percabulan. Film-film porno, film-film yang tidak berkenan kepada Tuhan, hapus semua itu. Mungkin ada di HP, mungkin ada di memori kamu, hapus semua. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan-penyembahan berhala.
Mencapai tujuan bukanlah suatu yang mudah jika tidak melibatkan Tuhan. Libatkan Tuhan setiap hari. Langkah demi langkah apa yang kita akan perbuat, yang kita harapkan, semua libatkan di dalam Tuhan. Libatkan semua di dalam Tuhan. Kalau kalian nanti baca tentang Daud, tentang Raja Daud luar biasa. Waktu dia berperang, waktu dia mengalami desakan-desakan dari musuhnya, dia tetap bertanya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Adakah sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam hidup saudara? Bertanyalah dan curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Yesus. Tuhan pasti dengarkan. Janganlah kita seperti Raja Uzia yang memulai hidupnya dengan baik, namun berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan, sehingga berakhir dengan tidak baik. Tidak baik kan? Tapi kita melihat satu contoh tadi, Timotius. Dia berawal dengan baik dan mengakhiri dengan baik pula. Saya akan menutup dengan beberapa ayat untuk menguatkan kita, ya. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 18. Sekali lagi, dan supaya ia atau Tuhan yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Nanti akan dibukakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang kudus, bagi kita semua yang percaya. Bagi kita semua orang yang percaya. Dan satu ayat lagi untuk penutup di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat yang ke-13. Allah sumber pengharapan, tidak ada yang lain. Sekarang zaman musibah tentang corona, pengharapan kita bukan kepada pemerintah. Pengharapan kita bukan kepada para medis. Pengharapan kita bukan kepada orang-orang yang sudah berpengalaman mengalami corona, tetapi pengharapan kita tetap kepada Yesus. Pada Yesus. Mari kita mulai minta pertolongan kepada Roh Kudus supaya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan dan mampu menyelesaikan pertandingan iman sebagai seorang pemenang. Jadi pada akhirnya, kalau tadi saya katakan awali hidupmu dengan baik dan akhiri dengan baik pula. Karena apa? Karena untuk mencapai tujuan bukanlah suatu yang mudah jika kita tidak melibatkan Tuhan. Sekali lagi, mencapai tujuan bukanlah suatu yang mudah jika tidak melibatkan Tuhan. Amin. Mari kita akan kembali berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat pagi ini Tuhan, pagi yang luar biasa kami menerima berkat walaupun menerima dengan online, tetapi biarlah kami pun mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami punya tujuan bersama-sama dengan anak Tuhan yang lain, yaitu satu Tuhan, mempertahankan iman kepada Engkau Yesus ya Tuhan, sampai kedatangan-Mu Tuhan. Dan biarlah
kami mengakhiri dengan baik. Kalau kami sekarang mengawali dengan tidak baik, atau mungkin kami mengawali dengan baik, tetapi mungkin saat ini kami dalam perjalanan jatuh di dalam dosa, Tuhan. Biarlah kami seperti Daud, Tuhan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di dalam Kau Bapa. Dan kami mau melakukan pekerjaan yang baik, mengakhiri dengan baik sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pagi ini, dan biarlah kami menerima berkat ini menjadi satu rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa bersatu hati Tuhan untuk negara Indonesia yang sekarang mengalami musibah corona, yang kami terima di semua provinsi di Indonesia ini. Kami hanya berharap dan melibatkan Kau Bapa. Hanya Engkau saja yang bisa mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa penyakit corona ini Tuhan. Hanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa kasih-Mu yang sempurna yang dapat menyembuhkan dan dapat memulihkan bangsa ini dan seluruh dunia ini Tuhan. Biar mereka pun akan mengerti tentang kasih-Mu, karunia-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Dan biarlah dengan kesempatan yang ada ini Tuhan, mereka pun akan mengenal tentang Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet, menteri juga Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap menempuh tugasnya Tuhan hari-hari ini yang luar biasa. Terutama untuk para medis, dokter juga Tuhan, Kau memberkati peralatan yang harus dipersiapkan, peralatan yang harus diadakan Tuhan. Kau Allah yang mencukupkan itu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati anak-anak yang saat ini memperhatikan atau melihat tayangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.